Perjalanan. Pangeran Arya Mataram memberi petunjuk tentang jurus ke-9, Manut Gusti. Hal itu mengingat Raden Kuning telah menguasai jurus ke-8 dari 10 jurus Sangkan Paraning Dumadi. Ilmu kanuragan itu memang menjadi falsafah hidup yang diturunkan secara turun-temurun oleh keluarga Keraton Demak. Sebagai bagian dari Kerajaan Demak, belum ada keluarga dari Keraton Jipang yang menguasai jurus itu hingga tahap pamungkas. Yang bisa menguasainya hingga tahap pamungkas adalah para wali-wali. Pilihannya ketika pewarisnya telah mungkas mencapai puncak jurus, maka mau tidak mau dirinya akan bertransformasi meninggalkan sifat duniawi dan akan menekuni jalan sunyi mengenal Allah dan mengamalkan jalan itu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Eyang Kiai, jurus Manut Gusti ini adalah jurus syariat. Ada 5 gerakan yang membentuk jurus Manut Gusti. Engkau perhatikan gerakanku. Pangeran Arya Mataram kemudian melakukan gerakan dengan mengangkat kedua tangannya seperti bertakbir lalu meletakkan kedua tangannya di dada. Selanjutnya ia kembali mengangkat kedua tangannya kembali dan membuat gerakan membungkuk lalu ia membuat gerakan sujud menyembah kemudian telunjuk kanannya mengacung disertai gerakan kepala menoleh ke kanan. Ini adalah jurus dasarnya yang terdiri dari 5 bagian yaitu takbir, sidekap, sembah, tunjuk dan menoleh. Untuk membuat gerakan itu menyatu seharusnya engkau tenaga murni di dalam tubuhmu. Tetapi karena tenaga dalammu saat ini keseluruhannya adalah tenaga semesta, maka cara menghimpun tenaga semesta itu adalah dengan cara mengumpulkan seluruh kekuatan di dada dan mulailah melakukan 5 gerakan tadi. Pangeran Arya Mataram kembali memberi petunjuk. Raden Kuning memperhatikan semua keterangan itu dengan seksama. Ia menghimpun tenaga semesta dan memulai 5 gerakan takbir, sidekap, sembah, tunjuk dan menoleh. Sebuah pohon besar yang berada di komplek Kuto Gawang hancur berantakan ketika terkena tunjuk Raden Kuning. Sepintas jurus itu memiliki dasar yang sama dengan jurus peninggalan Rakrian Rupagatri mantra tunjuk. Raden Kuning yang telah mengetahui dasar jurus itu dari kitab mantra 9 dengan mudah dapat menguasai jurus yang seharusnya baru dapat dikuasai dalam jangka waktu yang lama. Yang mulia, jurus Manut Gusti ini mirip sekali dengan jurus mantra tunjuk yang diwarisi istriku Putri Cala. Kami telah melatih jurus ini 2 tahun yang lalu ketika terperangkap dalam Gua Sembilang. Tak kusangka, dasar jurus pamungkas Sangkan Paraning Dumadi ini masih satu induk dengan jurus mantra 9, seru Raden Kuning. Ya, anakku, engkau memang ditakdirkan berjodoh dengan jurus Sangkan Paraning Dumadi. Pesanku agar engkau berhati-hati menggunakannya. Jurus ini mengandung kerusakan yang luar biasa. Jangan engkau sembarangan mempergunakannya. Selanjutnya, jurus pamungkas jurus ke-10, Payung Teng Inggil aku tidak ingin mempelajarinya. Engkau dapat mencari petunjuk tentang jurus itu dengan Eyang Kiai. Itu jika beliau berkenan. Pangeran Arya Mataram mengakhiri petunjuknya tentang jurus pamungkas Sangkan Paraning Dumadi. Terima kasih, Yang Mulia. Aku akan mempergunakan jurus pamungkas ini hanya dalam keadaan terdesak saja. Raden Kuning menjura hormat. Kapal Jung Keraton Palembang ditandai dengan ukiran di palka. Ukiran itu membentuk motif rebung berulir yang mencirikan bahwa Jung itu bukan berasal dari Pulau Jawa. Ki Gede Ing Suro yang melepas sendiri Jung itu di dermaga Sungai Musi. Dari geladak kapal Raden Kuning melambaikan tangannya kepada istri dan putranya Raden Gatra. Dari kejauhan terlihat air mata menetes dari kedua istrinya Hamnah Putri Cinde dan Putri Cala Rupagatri. Perjalanan Raden Kuning kali ini menjemput takdir Palembang di tanah Jawa. Ya, Raden Kuning mengemban amanah untuk mendapatkan restu dari Eyang Kiai di Tuban. Perjalanan Raden Kuning membawa serta 200 prajurit pilihan. Mereka ditugaskan untuk mengawal perjalanan Jung hingga tiba dengan selamat di Pulau Jawa. Perjalanan itu memang belum tak bisa diprediksi apakah akan berakhir damai apakah sebaliknya. Sebagai kerajaan baru di bumi Sriwijaya, tentu saja kerajaan Palembang tak ubahnya seperti sebuah kadipaten besar yang dipandang sebelah mata oleh kekuatan pasukan kerajaan di Jawa dan Banten. Beruntung ketika Keraton Palembang lahir, kerajaan Demak sudah sedemikian lemah. Keraton Pajang di bawah kepemimpinan Hadiwijaya disibukkan dengan masalah internal kerajaan sehingga tak mampu membangun pasukan tempur yang handal. Gaung Keraton Pajang tak sampai ke Selat Malaka. Sehubungan dengan hal tersebut, Pangeran Arya Mataram menugaskan Raden Kuning untuk menghadap Eyang Kiai di Tuban. Restu dari Eyang Kiai amat berharga mengingat Keraton Palembang saat ini merupakan kerajaan Islam yang memerlukan pengakuan dari para wali di Pulau Jawa. Kendati kerap berkeliling Nusantara, para wali penyebar agama Islam lebih memilih tinggal dan menetap di Pulau Jawa.
Hal ihwal kehadiran para wali songo itu berawal dari misi 9 orang utusan kerajaan Utsmaniyah dari Turki. Mereka sukses menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang kemudian menyebar dengan pesat ke seluruh wilayah Melayu, Sumatera, dan Kalimantan. Namun karena pusat pemerintahan dan kepadatan jumlah penduduk lebih banyak berada di Pulau Jawa, maka pusat penyebaran agama Islam lebih tersentral di Kerajaan Demak. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, pengaruh Islam bahkan telah sampai ke Jayakarta dengan direbutnya pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan asing. Selanjutnya dengan metode perkawinan, Sultan Trenggono berhasil mengikat Keraton Cirebon menjadi saudara. Di masa redupnya Kerajaan Demak saat pusat kerajaan dipindahkan ke Pajang, Sultan Hadiwijaya yang beraliran sinkretisme mendapat penolakan dari daerah bekas bawahan Demak. Umumnya mereka yang menolak Pajang adalah kelompok anti-abangan dan kelompok Puritan. Hadiwijaya yang dulunya bernama Joko Tingkir itu dianalogikan sebagai Kere Munggah Bale, orang biasa yang naik tahta. Statusnya yang hanya sebagai menantu Sultan Trenggono juga menjadi penghalang berkembangnya Pajang sebagaimana Kerajaan Demak terdahulu. Daerah-daerah bawahan Pajang juga dipimpin oleh bawahannya yang juga didominasi oleh kelompok abangan. Kelompok yang menjadi sisa-sisa Kerajaan Majapahit, begitu pula dengan kelompok Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi dan anak angkat Hadiwijaya sendiri, Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya sendiri kala itu tengah menyusun kekuatan perang di tanah perdikan Mataram tanpa bisa dicegah oleh Pajang. Meskipun masih terlihat tunduk terhadap kekuasaan ayah angkatnya di Pajang, namun kekuatan yang disusun Sutawijaya akan menjadi ancaman kelak di masa mendatang bagi Pajang. Begitulah keadaan Pajang yang dililit persoalan internal membuat kekuasaannya semakin hari semakin meredup. Kadipaten Tuban yang terhitung kerabat dekat Demak, merupakan daerah kaya yang memiliki armada perang sendiri. Tuban menjadi rumahnya para wali karena di sana terdapat napak tilas Sunan Kalijaga yang diteruskan oleh putranya Sunan Muria. Meskipun memiliki kekuatan armada perang yang hebat, namun sebagai kadipatennya para wali, Keraton Tuban menjalankan politik damai dengan negara-negara tetangganya. Begitu pula dengan Keraton Pajang yang terikat hubungan perkawinan dengan Keraton Tuban. Sebagai kawasan yang lebih mengutamakan tata niaga dan perekonomian, Tuban tidak dianggap sebagai ancaman oleh Pajang. Oleh karena itu, pandangan Pangeran Arya Mataram yang jauh ke depan, dengan tepat menempatkan Tuban sebagai wilayah yang penting untuk direbut hatinya agar mengakui Keraton Palembang. Pentingnya Kadipaten Tuban juga yang mendasari ia untuk mengikat persaudaraan dengan Raden Haryo Balewot dengan menjodohkan Raden Kuning dengan Putri Wuwu, keponakan penguasan Tuban. Dengan menjodohkan keduanya, maka mereka akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama mendapat pengakuan dari Adipati Tuban dan yang kedua mendapat restu dari Eyang Kiai. Meskipun di awal masa ajarannya Eyang Kiai lebih cenderung mencampurkan ajaran budaya Jawa dengan Islam, namun hal itu dilakukannya untuk mengembangkan ajaran agama Islam dengan cepat. Di masa sepuhnya, Eyang Kiai merubah jalan dakwahnya dengan meluruskan ajaran sinkretisme dengan caranya sendiri yaitu melalui jalan tasawuf. Meskipun ajarannya masih bertolak belakang dengan kelompok Puritan, tetapi model tasawuf ala Eyang Kiai diyakini lahir dari buah pemikiran yang resah dari beliau yang menyadari perlunya jalan baru yang kekinian untuk meluruskan akidah umat. Pangeran Arya Mataram yang memiliki kepandaian kanuragan tinggi saat bertemu dengan Eyang Kiai mendapatkan pencerahan bagaimana jalan batin untuk lebih mengenal Allah. Jalan itu merupakan cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik dengan cara-cara yang sebelumnya belum pernah diajarkan oleh pendahulunya. Jalan itu lahir dari buah pemikiran manusia yang didapatkan definisi iman, Islam dan ihsan. Dalam tahapan tersebut, Pangeran Arya Mataram bahkan mendapat pencerahan batin sekaligus mampu meramu jalan itu dengan kepandaian kanuragan yang dimilikinya sehingga lahir kekuatan baru dalam diri pewaris keraton Jipang tersebut. Meskipun ditawari cara menguasai jurus pamungkas Sangkan Paraning Dumadi, beliau akhirnya menolak menguasainya karena dengan kekuatan batin yang dimilikinya berdasarkan kitab tasawuf yang diwarisinya dari Eyang Kiai, Pangeran Arya Mataram tidak memerlukan lagi segala jurus kanuragan yang nyata-nyata hanya dipergunakan sebagai cara untuk menyakiti sesama. Hampir 2 purnama, kapal Jum Keraton Palembang akhirnya tiba di Pelabuhan Tuban. Tak ada penyambutan istimewa di tempat itu. Hiruk-pikuk aktivitas bongkar muat kapal masih menghiasi pemandangan di pelabuhan padat itu. Raden Kuning akhirnya kembali lagi di tanah yang memperkenalkannya dengan wanita yang dalam pandangan pertamanya membuatnya jatuh cinta. Syah Bandar Pelabuhan Tuban belum mengizinkan Raden Kuning turun dari Jum.
Mereka harus menunggu persetujuan pimpinan prajurit Tuban yang baru diberi kabar tentang adanya tamu dari Keraton Palembang. Dengan sabar mereka menunggu, hingga akhirnya derap kaki ratusan kuda mengejutkan mereka. Kalian yang berada di atas jung, letakkan seluruh senjata kalian. Jangan coba-coba melawan karena jika kalian membangkang, kami tak segan-segan mengobarkan perang. Hadapkan kepadaku pemimpin kalian sekarang juga. Pimpinan prajurit yang berseragam tempur lengkap dengan topi besi di kepalanya itu menyerukan perintahnya.